Informasi pertama datang dari Lembaga Antirasuah. Ada 5 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Sejumlah barang bukti yang diperlihatkan oleh KPK adalah uang senilai 14,5 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika, dan pecahan uang dolar Singapura. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara bakal bersaksi di sidang korupsi bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19. Juliari saat ini masih tersangka dan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial saat korupsi bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19 terjadi, dihadirkan jaksa untuk 2 terdakwa. Terdakwa yang disidang adalah Direktur Utama 3 Pilar Agro Utama Ardian Iskandar dan pengusaha Haris Sidabuke. Juliari yang menjadi Menteri Sosial diduga menerima suap dari setiap barang bantuan pemerintah untuk warga terdampak COVID-19. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Bermula dari pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket makanan pokok di Kemensos senilai 5,9 triliun rupiah, KPK mengungkap ada kesepakatan fee untuk sang menteri sebesar Rp10.000 per paket bantuan masyarakat. Nilai uang suap itu ditaksir mencapai 17 miliar rupiah. KPK pun menjelat Juliari dan 4 tersangka lain dengan pasal tentang suap, yakni pasal 12 huruf A dan B, serta pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Menurut juru bicara KPK Ali Fikri, KPK masih membuka kemungkinan untuk melakukan penyelidikan terbuka dalam kasus ini, yang nantinya bisa saja berujung dengan penetapan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor yang ancamannya hukuman mati. Di dalam perjalanannya, KPK menangani berbagai perkara yang diawali dengan tangkap tangan, yaitu pasal-pasal suap, itu nanti tergantung dari hasil proses penyidikan dari pemeriksaan sejumlah saksi, gitu. Kalau kemudian di dalam perjalanannya itu ada fakta-fakta yang itu berhubungan dengan unsur melawan hukum, kemudian memperkaya diri sendiri atau korporasi, atau kemudian ada potensi kerugian negara, itu pasti diterapkan pasal-pasal yang berhubungan dengan pasal 2 atau pasal 3, yaitu dalam hal ini yang berhubungan dengan pasal kerugian negara. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57, nama Tianto L. Paulus Golo, STB 546, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, izin memberikan tanggapan, ulasan, dan argumen tentang studi kasus 8, yaitu korupsi dalam pengadaan paket bansos penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek oleh Menteri Sosial pada saat itu Juliari Batubara. Menurut saya, perbuatan korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial tersebut merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sebagai dasar negara menegaskan bahwa menolak korupsi, yaitu korupsi yang merupakan perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dan negara serta bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan pada kepentingan bersama. Korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara dalam pengadaan paket bansos penanganan COVID-19 wilayah Jabodetabek menunjukkan bahwa tindakan tersebut mengorbankan kepentingan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat bansos COVID-19. Selain itu, korupsi juga menghambat pembangunan nasional dan mengancam keberlangsungan pemerintahan yang demokratis. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan menolak segala bentuk tindakan korupsi. Oleh karena itu, kita harus mendukung upaya pemerintah dalam menangani segala bentuk korupsi yang ada dalam Indonesia ini dan menuntut hukuman yang setimpal bagi para pelaku korupsi, termasuk Bapak Juliari Batubara tersebut. Hukuman yang diberikan kepada mantan Menteri Sosial tersebut merupakan bentuk keadilan bagi masyarakat dan negara, serta menjadi contoh bagi para pejabat publik agar tidak melakukan tindakan korupsi. Izin Bapak, izin arahan dan bimbingannya siap. Terima kasih Bapak.